Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1C0231128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai fikih zakat dalam mata kuliah akuntansi syariah. Baik, langsung saja kita memasuki pembacaan materi. Untuk materi yang pertama, apa itu zakat? Secara etimologi, zakat berasal dari kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat bukan hanya bermakna sebagai penyucian harta, tetapi juga mengandung unsur pertumbuhan dan keberkahan bagi orang yang menunaikannya. Kemudian, secara terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya atau mustahik. Hal ini menjadikan zakat sebagai kewajiban syariat yang bersifat mutlak, bukan sekadar sedekah sukarela, melainkan salah satu rukun Islam yang menjadi indikator keimanan dan komitmen solidaritas sosial sebagai seorang muslim terhadap sesamanya. Selanjutnya, sumber hukum zakat. Sumber hukum dari zakat ini terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan dalam hukum nasional. Yang pertama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 267, Al-Baqarah ayat 43, At-Taubah ayat 103, Al-An'am ayat 141, dan At-Taubah ayat 60. Kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada 5 pilar utama. Hadis muttafaq alaih. Dan yang terakhir, sumbernya terdapat dalam hukum nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Zakat disempurnakan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya, jenis-jenis dari zakat. Jenis-jenis dari zakat itu sendiri secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah. Kenapa disebut zakat fitrah? Karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang. Juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri, yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesainya puasa Ramadan. Kemudian jenis yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu atau mustahik zakat setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu, haul, dan dalam jumlah minimal tertentu, nisab. Adapun jenis-jenis dari zakat mal itu sendiri, yang pertama, hewan ternak seperti unta, lembu, kambing, dan kerbau. Yang kedua, zakat emas dan perak. Yang ketiga, zakat tanam-tanaman, yakni hasil bumi yang meliputi buah-buahan dan sebagainya. Kemudian, zakat barang dagangan, zakat hasil tambang, dan yang terakhir, zakat rikas. Rikas adalah harta yang ditanam oleh orang jahiliyah. Selanjutnya, objek harta dalam zakat. Objek ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, emas dan perak, baik sebagai bentuk perhiasan, komoditas, ataupun mata uang, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34. Lalu yang kedua, tanaman dan buah-buahan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 167. Yang ketiga, pendapatan dari perdagangan dan perusahaan lain bisnis, yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 167 juga. Dan yang keempat, apa-apa yang diambil dari bawah bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, golongan-golongan zakat. Golongan zakat ini terbagi menjadi dua. Ada yang sebagai penerima dan ada yang tidak menerima. Yang pertama, golongan penerima zakat. Berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, rikab. Yang keenam, garim. Yang ketujuh, fisabilillah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil. Sedangkan golongan-golongan yang tidak menerima zakat sebagai berikut. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, keturunan Rasulullah SAW seperti Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga, non-muslim. Yang keempat, orang yang berada dalam tanggungan muzaki. Yang kelima, budak. Dan yang terakhir, orang sehat dan mampu bekerja. Kemudian hikmah dari zakat. Dari berbagai hikmah zakat, menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi 3 macam atau aspek, yaitu yang pertama,
faidah diniyah dalam segi agama. Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, faidah kulukiyah dalam segi akhlak. Pada hikmah ini menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Dan hikmah yang terakhir yaitu faidah ijtimaiyah, yakni dalam segi sosial kemasyarakatan. Dalam segi ini, zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Kemudian perlakuan akuntansi, yakni PSAK 109. PSAK ini mengatur tentang zakat dalam 3 bagian. Yang pertama dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam pengakuan dan pengukuran itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pengakuan awal zakat. Pada bagian ini, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal zakat. Pada saat ini, jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Dan yang ketiga, penyaluran zakat. Pada bagian ini, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan ini yaitu, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi sosial ekonomi. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjaga keseimbangan antara golongan kaya dan miskin. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat menjadi pilar utama yang menegakkan keadilan, moralitas, dan kesejahteraan umat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap selama presentasi berlangsung, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.